Ini yang saya mau ingin tanyakan, ada nggak di dalam Al-Quran atau ada hadis yang pernah dikatakan bahwa memang kita ini ada korin yang berbentuk jin? Allah itu menyatakan kita itu dibentuk dengan dua, ada langit, ada bumi, ada air, ada api, serba dua, ada laki, ada wanita. Tentunya korin juga pasti dibentuk dua, ada jin, pasti ada malaikat. Menurut saya, karena saya pernah ada ini yang dapat kata gitu. Dan jin korin yang menyesatkan mungkin ada, jin yang malaikat di korin ada, mungkin mereka masih bernama. Ada nggak dikuatkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis? Ada. Kalau kita begini ya, ada malaikat safaroh. Malaikat safaroh itu malaikat yang selalu interaksi dengan manusia. Salah satunya malaikat safaroh itu adalah malaikat Raqib dan Atid, kan? Malaikat Raqib, Atid, malaikat Mikail itu interaksi dengan manusia. Nah, tugas dan fungsinya setan. Setan itu kan ada dua tuh. Setan itu dari kelompok manusia dan setan dari kelompok jin. Kalau yang dari sifat kelompok jin, setan itu artinya makhluk yang keterlaluan durhakanya. Yang kelompok jin itu hanya sebatas bisikan-bisikan, mengajak kepada yang negatif. Sementara yang namanya manusia juga sama, manusia pun juga selalu mengajak dan membimbangkan kita juga. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Hati dibuat bimbang. Sementara yang menguatkan itu kan akal sebenarnya, kekuatan akal. Kalau kita bisa memfungsikan akal yang sempurna, al-kamil, ini bisikan jin itu lemah sebenarnya. Hawa nafsu itu nanti tidak mengaminkan, tidak mendominasi. Kalau udah mendominasi hawa nafsu tanpa mempertimbangkan akal, jebol manusia itu, jebol. Misalnya contohnya ada cewek cantik. Sebelum saya tidak realnya nih, ada cewek cantik, kita sendirian, itu cewek cantik sendirian, nggak ada yang lain, pandang-pandangan berduaan. Apa yang kita lakukan setelahnya itu? Penasaran. Udah penasaran, udah deketin pegangan, cimot gitu tuh. Dikecup, lebih lari itu. Coba kalau andai kata lebih daripada satu orang ada di samping kita ini, orang yang diseganin atau orang yang memang kita lihat itu bisa mengkanter. Kita yang pikiran-pikiran butek ini meres, bisa terkendalikan. Ataupun juga misalnya orang lain nggak ada, kita melihat istri kita lihat anak kita, atau nanti kalau kita berbuat zina, ada satu pertimbangan yang kita lakukan. Nanti kalau kebetulan ini terjadi ketahuan sama orang, gimana? Apa nggak malu? Kan gitu kan? Jadi akal memberikan pertimbangan itu. Sebenarnya kekuatannya di sana. Nah, ketika kita bicara adanya jin, juga adalah simbol setan, itu simbol keburukan. Sementara malaikat selalu mengajak kepada yang baik, tidak mengajak kepada yang jahat. Nah, spirit itu terbangun dengan amaliyah zikrullah, zikir kepada Allah. Maka disitulah kita tadi diajak untuk memikirkan terhadap nikmat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'annya sebenarnya banyak, termasuk diperkuat dengan hadis Rasulullah. Tadi saya sedikit sekelumit menjelaskan tentang ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, setiap kita ini ada setannya, ada jinnya yang mengajak kepada keburukan. Ya Rasulullah, apakah aku mah enggak, karena aku diberikan kekuatan oleh Allah bisa mengendalikan mereka. Kalau kami ini, Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, kalau kami gimana? Umar ngomong, kalau saya gimana? Kamu juga ada. Sama, semuanya ada. Itu ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
Mengatakan demikian artinya setiap manusia itu ada ajakan-ajakan yang buruk, juga ada ajakan-ajakan yang baik. Nah, seperti itu. Maka kalau di kelompok jin sendiri itu sama dengan kita kehidupannya. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Manusia pun juga sama. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Pilihannya Allah sudah memberikan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau kamu itu mukmin, silakan mukmin. Kalau kamu kufur ya kufur, silakan. Ada pilihan. Kita kan pengen selamat. Pertanyaannya kan gitu kan. Selamat dunia dan akhirat. Nah, selamat dunia dan akhirat itu sebenarnya buat kita nggak usah mikir ke orang sebenarnya kan. Kita ngaji itu ilmu yang kita dapat buat kita, bukan buat orang. Sehingga kita tahu hukum pun juga buat kita, bukan buat orang. Ini memang kita kan buat orang pada umumnya. Kalau orang lain berbuat salah kita rame, sementara kita berbuat salah mencari kebenaran. Ini repot kayak model begini nih. Nah, disitulah pertimbangan akal memberikan dasar agar kita bisa melakukan hal-hal yang positif, yang baik. Di samping ada kekuatan bisikan-bisikan yang mengajak kepada keburukan dan mengajak kepada kebaikan. Malaikat simbolnya mengajak kebaikan. Jin, setan nih, jin yang kafir selalu mengajak kepada keburukan. Nah, jin yang kafir yang selalu mengajak keburukan itu komandonya, perintahnya, bosnya ya iblis, laknatullah alaih. Karena masing-masing sudah dipetakan kerjaannya. Ada yang tugasnya itu untuk memecah belah rumah tangga. Nama-namanya ada sebenarnya kan. Ada yang tugasnya itu untuk selalu membuat keributan, selalu menggoda kepada anak-anak kecil. Masing-masing punya tugas tuh. Sebagaimana malaikat pun juga punya tugas. Tugas yang mencabut nyawa siapa, mencatat kebaikan dan keburukan itu siapa, mengatur hujan rezeki siapa. Bukan Allah itu tanpa kemampuan. Allah tuh luar biasa, cuma sebatas tarbiyah mendidik makhluk manusia. Tanpa ada jin, tanpa ada malaikat pun Allah tidak akan turun makomnya atau tidak tambah naik makomnya kok sebagai Tuhan. Itu aja sebenarnya intinya. Ada nanti kita akan kupas, ada makalah yang berikutnya.